17 Agustus 2024 nanti. Tentunya ini menjadi salah satu momen yang spesial, tak terkecuali bagi mereka para petugas, pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Episode kali ini adalah sangat spesial pemirsa karena kita akan mengetahui seperti apa persiapan sebelum menuju Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Bersama saya Kelestari, inilah Injambi selengkapnya. Senang sekali pemirsa, saya Yok Lestari hadir menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan pemirsa, tema kita kali ini adalah kesiapan paskibraka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di Kota Jambi. Dan tentunya saat ini sudah hadir narasumber yang luar biasa yang tentunya membidangi hal tersebut. Saya sapa terlebih dahulu pemirsa, saya sapa ini adalah Dr. Andes Raden Jufri MA selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat bugar ya Pak ya? Sehat. Ya baik, ini kami berterima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang nih Pak mengenai tema kita kali ini adalah kesiapan bagaimana paskibraka kota nanti menuju hari H nanti Pak, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Siap ya Pak ya? Ya. Baik, ya pemirsa saya sapa juga ini adalah Bapak Cipta Hendra selaku Ketua Purna Paskibraka Indonesia Cabang Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, ini senyumnya lebar sekali. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa untuk melatih adik-adik kita ini. Baik, luar biasa. Nah pemirsa, ini yang terakhir adalah tentunya narasumber luar biasa kita. Saya sapa terlebih dahulu, ini adalah adik Aisyah, yaitu calon paskibraka Kota Jambi. Halo adik Aisyah. Cantik sekali senyumnya lebar hari ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah diberi kesehatan. Alhamdulillah. Jadi ini kan kita tentunya sesuai tema kita nih untuk Bapak dan juga adik Aisyah. Tema kita adalah kesiapan untuk paskibraka Kota Jambi menuju Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Saya izin dulu Bapak dan adik, saya ingin langsung nih ke Pak Kadis terlebih dahulu nih. Bapak, saya ingin bertanya nih, menuju hari H nanti nih di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, seperti apa persiapan paskibraka di Kota Jambi, Pak? Terima kasih Pak Presenter yang cantik. Kami dari Kesbangpol Kota Jambi pertama sekali menyiapkan Capaskibraka ini diawali dengan penerimaan Capaskibraka di awal tahun 2024 ini. Maka di waktu itu terdaftarlah 440 siswa SLTA swasta dan negeri se-Kota Jambi. Seiring waktu sampai dengan terpilihnya Capaskibraka ini menjadi 56 orang. Baik. Nah, dan juga di antara 56 orang ini, alhamdulillah Capaskibraka dari Kota Jambi ini
bisa diutus ke tingkat pusat. Ya. Jadi atas nama Zaid Salsabila, Ya. ini utusan dari SMA Negeri 2. Ya. Gitu. Nah, kalau untuk persiapan, alhamdulillah sampai dengan saat ini melalui kakak-kakak Purna Paskibraka yang diketuai oleh Pak Cipta Hendra ini melaksanakan latihan mandiri mulai dari bulan Juni Baik. itu seminggu sekali, kemudian bulan Juli 2 minggu sekali, dan Agustus ini gabungan dengan TNI dan Polri itu setiap hari sampai dengan hari H nanti. Baik, bisa diceritakan untuk proses seleksinya ini seperti apa, Pak? Nah, seleksinya itu tadi sudah kami sampaikan, ada pendaftaran lebih kurang 440 orang. Nah, kemudian diawali dengan seleksi administrasi. Di situ sudah mulai turun angka 440 tadi, mungkin ada yang misalnya kelas 2 turun. Kemudian memasuki tes selanjutnya itu ada CAT. Ya. Nah, kemudian ada juga yang tidak lolos di sana. Kemudian ada juga tes kesehatan. Nah, kemudian ada juga tes fisik, kesemaptaan ini melalui Kodim. Nah, kemudian juga wawancara dan juga pantohir, sehingga terpilihlah Capaskibraka kita di 56 orang ini. Baik, luar biasa. Saya izin ke Pak Cipta terlebih dahulu nih Pak ya. Tadi sudah disinggung soalnya sama Pak Jufri ini. Pak Cipta, saya izin bertanya. Seperti apa tanggung jawab dari PPI sendiri setelah Capaska ini lolos dari seleksi sebelumnya? Baik, terima kasih Pak atas waktu kepada saya, bahwa kami dari Purna Paskibraka itu sangat berkomitmen sekali untuk membantu. Dalam hal ini adalah Kesbangpol sebagai leading sektornya Mbak. Jadi kita dari Purna Paskibraka ini itu untuk membantu terhadap pelatihan kepada adik-adik kami yang Capaska tahun 2024 ini, yang mana kami dalam hal ini adalah untuk memberikan bantuan baik itu latihan di lapangan maupun latihan yang ada nanti di dalam pembinaan, yang dimana pola kita namanya ada Desa Bahagia. Nah, jadi tanggung jawab kita selaku Purna Paskibraka atau Purna atau mantan-mantan anggota Paskibraka yang terdahulu adalah merupakan tanggung jawab moral kami terhadap adik-adik kami. Nah, salah satu perwujudannya adalah kami ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh Kesbangpol tahun ini. Baik, luar biasa. Ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Jufri untuk dari PPI sendiri Pak. Untuk intensifnya sebetulnya latihan dimulai sejak kapan? Nah, baik Mbak, terima kasih. Untuk latihan kami sudah memberikan masukan kepada Kesbangpol kemarin bahwa untuk latihan itu untuk meminimalisir dan memaksimalkan kita mulai di bulan 6, bulan Juni. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa bulan 6 itu kita hanya seminggu sekali, yaitu hari Sabtu saja. Dan hari Sabtu saja, kemudian itu selama 4 minggu di bulan 6. Kemudian di bulan 7 kita itu Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Jadi bulan 6 dan bulan 7 kita itu memulai latihan dasar. Ya. Latihan dasar. Nah, kemudian di akhir bulan 7 itu kita mulai masuk ke arah formasi. Di akhir bulan 7 Mbak ya. Nah, di bulan 8 itu sudah masuk ke formasi dan kita sudah melakukan pemantapan terhadap formasi yang di akhir bulan 7 tadi. Yang mana kita sudah di bulan 8 kita sudah bergabung dengan TNI Polri, yang mana latihannya tiap hari seperti sekarang ini. Baik, luar biasa. Jadi pemirsa, terlihat di belakang kita ini sangat terlihat semangat sekali Pak ya. Untuk Capaska ini sedang latihan begitu ya Mereka Pak sedang ya. latihan hari. Jadi memang menuju hari H ini latihan sudah setiap hari ya Sudah Pak setiap ya? hari Pak. Baik, luar biasa. Nah, ini pemirsa yang kita tunggu-tunggu. Saya ingin berbincang sedikit nih dengan Aisyah, salah satu Capaska Kota Jambi. Mungkin bisa diceritakan nih untuk Aisyah di rumah, pemirsa kan pasti belum ada yang kenal nih. Boleh kenalan dulu seperti apa, kenalannya dari sekolah mana, dan seperti apa, bisa diceritakan prosesnya nih dulu pas seleksi seperti apa? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri, saya dari SMA Negeri 4 Kota Jambi. Tentunya itu dari awal seleksi, kami diseleksi dari permasing sekolahan. Di situ seleksinya kayak tentang fisik, LKBB, dan semacamnya. Di situ kami juga menjadi perwakilan masing-masing sekolah di Kota Jambi.
Nah, lalu setelah seleksi di sekolah, tentunya kami mengikuti seleksi dari Kesbangpol sendiri yang tadi dari 440 orang menjadi 56 orang. Gimana rasanya ketika menjadi salah satu tentunya dari 56 tadi yang terpilih? Tentunya memiliki perasaan bangga tersendiri, Kak, karena bisa melewati berbagai macam tes dan juga itu membuat motivasi untuk diri sendiri sih, Kak. Baik, luar biasa. Jadi bisa memotivasi diri sendiri dan juga tentunya semoga bisa menjadi motivasi untuk pemirsa di rumah juga ya. Baik pemirsa, saya beralih ke Pak Cipta nih. Ya. Pak Cipta, apa makna khusus yang diajarkan kepada Capaska, anggota Paskibraka nanti mengenai kenegaraan, kemerdekaan dan juga simbol-simbol negara? Namun tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tidak terasa seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injami. Dan tentunya sesuai dengan tema kita kali ini adalah kesiapan Paskibraka Kota Jambi menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Kita melanjutkan percakapan kita tadi yang sempat belum terjawab begitu. Saya izin ke Pak Cipta. Pak Cipta, mohon maaf tadi belum sempat terjawab. Ya. Yang saya tanyakan seperti apa makna yang diajarkan kepada anggota Paskibraka ini mengenai kemerdekaan, simbol-simbol negara dan seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita dari Purna Paskibraka terhadap adik-adik kita ini yang tadi dikatakan makna Mbak ya, makna kemerdekaan, makna simbol-simbol negara. Nah, di Paskibraka ini kan itu semua sudah mencakup satu Mbak. Simbol negara dan makna kemerdekaan itu adalah merah putih. Artinya bendera merah putih. Nah, di sini Paskibraka bertugasnya adalah petugas untuk pengibar bendera pusaka, dalam hal ini bendera merah putih. Karena bendera pusaka itu terakhir di tahun 74 baru dikibarkan. Nah, kalau bendera merah putih inilah tugas Paskibraka, adik-adik kita seperti yang sekarang seperti belakang sana. Nah, tugas Paskibraka adalah mengibarkan bendera merah putih di setiap di pas tanggal 17 di detik-detik proklamasinya itu. Nah, itu memaknai bahwa generasi muda, dalam hal ini generasi muda ikut untuk membangun daripada negeri ini dan juga ikut siap untuk mengisi daripada kemerdekaan yang telah diproklamasikan tahun 45 kemarin. Nah, makna inilah yang kami masukkan dalam pola-pola pelatihan, baik itu pelatihan di lapangan maupun nanti pola pembinaan kita di karantina. Nah, jadi setiap anggota Paskibraka seperti Aisyah ini dan kemudian teman-teman yang lain, itu setiap mereka itu sudah kita doktrin, udah kita didik bahwa ini loh makna dari sebuah negara Indonesia itu, bahwa makna kemerdekaan adalah mengibarkan bendera merah putih. Nah, puncak acara kita adalah mengibarkan bendera merah putih. Maka tugas Paskibraka yang utama adalah mengibarkan bendera merah putih di pagi hari dan menurunkan bendera putih di merah putih di sore hari. Gitu. Baik, luar biasa. Untuk pola latihannya sendiri seperti apa ini? Nah, untuk pola latihan Paskibraka ini Mbak ya, pola latihannya kita seperti sama di provinsi lain maupun di tingkat nasional. Itu kita ada pertama pola pelatihan di lapangan, di outdoor, dan juga pola pembinaan. Pola pembinaan ini di karantina atau di indoor. Nah, pola pembinaan outdoor yang lapangan seperti yang dilihat seperti di belakang kita ini. Bahwa pola kita tadi udah saya sampaikan, bulan Juni kita hanya 1 hari, bulan Juli kita 2 hari, namun di bulan Agustus kita 3 hari. Itu di lapangan, khususnya lapangan wali kota. Nah, nanti juga dilakukan adanya ditambah dengan gladi bersih dan gladi kotor, dan juga nanti acara hari H. Nah, untuk selanjutnya itu kan di bagian fisik nih, kita juga membina bagian mental. Bagian mental kita yang kita bina adalah nanti di karantina. Nah, waktu masuk karantina artinya pemusatan. Itu sebelum mereka masuk, kita ada namanya acara tantingan. Tantingan itu adalah acara penerimaan anggota baru ke Desa Bahagia. Nah, timbul pertanyaan nih, apa itu Desa Bahagia? Desa Bahagia itu adalah sebuah desa yang di dalam itu merupakan orang-orang yang terpilih yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama. Kemudian mereka bersaling bersilaturahmi dan berkoordinasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itulah makanya masuk Desa Bahagia dan mereka dikarantina. Nah, di karantina ini mereka
mereka kita ajarkan baik itu mental itu mungkin soal keagamaan, mungkin mereka sholat bareng, kemudian yang non muslim juga kita suruh mereka ke tempat mereka beribadah. Nah, kemudian tata cara mereka makan itu juga kita ajar, kemudian mereka juga mendapat materi-materi seperti dari BNN, kemudian dari Polda, kemudian dari Kemenang, kemudian tentang kenakalan remaja. Nah, itu kita berikan. Jadi di Paskibraka ini Mbak lengkap. Selain daripada fisik, namun mental mereka juga kita isi gitu. Baik, jadi artinya memang persiapan juga sudah dibekalkan ya Pak ya, dari betul. Fisik maupun mental gitu ya. Baik, saya beralih ke Pak Kaban nih. Pak, bisa diceritakan mungkin bisa kepada pemirsa di rumah. Ini kan Kesbangpol tahun kedua ya Pak ya untuk dari proses seleksi. Apakah di tahun sebelumnya ada evaluasi yang pembenahannya diterapkan di tahun ini Pak? Baik, ini memang merupakan tahun kedua bagi Kesbangpol untuk menyelenggarakan Paskibraka ini. Jadi seperti tahun sebelumnya kita di bawah binaan kepala daerah, kemudian ketuanya Pak Sekretaris Daerah, kami selaku sekretaris dalam binaan Paskibraka. Jadi di tahun yang lalu kami selalu mendapat pengarahan supaya lebih baik lagi penyelenggaraan tahun saat ini. Ada beberapa perubahan yang signifikan saya rasa, karena sebelumnya belum pernah diadakan pemberian bendera secara menyeluruh kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota oleh BPIP. Nah, kami kemarin hari Jumat itu telah menerima duplikat bendera pusaka tersebut yang harus kita kibarkan nanti di tanggal 17. Baik itu di saat penaikan maupun penurunan. Nah, itulah mulai dari hari ini ya kita sesuaikan bagaimana dengan kondisi bendera yang akan kita kibarkan. Baik, mungkin dari PPI sendiri Pak, ada evaluasi dari tahun sebelumnya yang pembenahannya diterapkan di tahun ini? Kita dari Purna Paskibraka sendiri kebetulan alhamdulillah Mbak ya. Jadi kita dari PIP Purna Paskibraka Kota Jambi khususnya ini, kita sudah bekerja dengan bermitra dengan Kesbangpol ini sudah 2 tahun. Tahun kemarin dan tahun ini. Alhamdulillah untuk tahun 2024 itu memang betul nampak signifikan perubahan, nampak betul Pak. Sangat nampak, bahkan mohon maaf Pak, ini kami sangat bangga gitu loh dengan Kesbangpol sekarang, bahwa apa yang kita keluhkan kemarin, apa yang kita kemarin dianggap kurang, tapi tahun ini alhamdulillah semua sudah terpenuhi, terbuktinya Pak, kita alhamdulillah Kesbangpol telah bisa mengirimkan duta kita ke nasional Pak. Baru tahun ini loh, baru tahun ini Kesbangpol luar biasa Pak. Kesbangpol megang yang kedua dan langsung mengirim 1 orang utusan Kota Jambi ke nasional. Artinya apa? Artinya ini peningkatan yang sangat diacukan jempol lah menurut saya. Baik, luar biasa. Ini saya beralih ke Aisyah Pak. Silakan. Ini nih bisa diceritakan ke pemirsa di rumah nih Dek, suka dukanya nih dari proses seleksi dan juga selama latihan menuju hari H seperti apa? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Sukanya tentu saja bertemu teman-teman dan bertemu karakter baru itu sangat luar biasa menurut saya, dan di sini tuh kekompakan, kekeluargaan itu juga diatur dan dibuat agar kami tuh menjadi satu untuk pengibaran nanti. Dan pada proses latihan tentunya dukanya itu kami sibuk dan proses latihan dan tidak bertemu teman-teman di sekolah tentunya Kak, itu dan membuat sedikit merasa sedih. Dan interaksi antar keluarga juga agak minim Kak, karena kalau sudah sampai di rumah itu udah mulai lelah dan fokusnya hanya untuk istirahat begitu ya. Untuk persiapan sendiri nih dari saat ini dan juga nanti pas pengibarannya nih, hari H-nya seperti apa dari Aisyah? Tentunya kalau persiapan Kak, yang utama itu adalah fisik, karena kesehatan kami itu sangat harus dijaga menjelang hari H Kak. Dan juga mental itu perlu sangat Kak untuk pengibaran. Dan juga tuh mental yang sudah dibentuk di sini tuh harus selalu kami jaga untuk hari H nanti. Kami juga tidak tahu Kak apa yang akan kami laksanakan dan kondisi nanti pada saat pengibaran. Disitulah mental Paskibraka itu dijalankan sebagaimana
pengibaran nanti biar agar sukses. Baik, luar biasa sekali. Ini semangatnya membara ya Ya. Pak ya, terlihat sekali dari proses latihan ya Pak. Semoga semangatnya terus tetap terjaga nanti pas hari H ya. Saya izin ke Pak Kaban nih. Pak Kaban, ini sejauh mana dukungan masyarakat dan juga orang tua mempengaruhi semangat dan juga kesiapan dari setiap masing-masing paski-braka? Alhamdulillah, kalau untuk dukungan orang tua ini kami melihat sendiri karena memang adik-adik kita ini masih rata-rata di kelas 1 SLTA. Ya. Jadi mereka ini kami pesankan betul supaya ya minimal saat mereka datang ke latihan itu dalam kondisi yang fit. Itu setidaknya sebelum berangkat latihan, karena latihan itu cukup pagi, mereka harus sarapan terlebih dahulu. Karena sudah di lapangan ini banyak sekali hal-hal fisik yang harus mereka terima untuk persiapan di tanggal 17. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh orang tua yang sudah mendukung sepenuhnya terhadap anak-anak kita yang akan bertugas di tanggal 17 Agustus nanti. Baik, luar biasa sekali pemirsa seru perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya sesuai dengan tema kita episode kali ini adalah kesiapan Paskibraka Kota Jambi menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Masih kita berbincang-bincang tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Saya bertanya ke Pak Cipta nih Pak, seperti apa atau apa langkah nanti yang akan diambil dalam mengatasi kemungkinan ada situasi darurat ataupun juga masalah teknis selama upacara nanti Pak? Baik, terima kasih Mbak. Langkah-langkah darurat jika ada sesuatu yang di luar kemauan kita, namun kita sudah persiapkan. Nah, kita dari Purna Paskibraka, khususnya kita dari para tim pelatih, saya sudah menyampaikan kepada para tim pelatih, kita menyampaikan hal-hal yang terjadi dan kita memberikan langkah jalan keluar yang terjadi. Contoh, Mbak, bagaimana jika saat bendera dinaikkan, kemudian tali putus? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian bagaimana jika bendera itu terbentang, namun terbalik? Nah, terbalik misalnya, gimana langkah kita? Nah, langkah-langkah itu sudah kita bekali kepada adik-adik ini melalui senior-senior yang di lapangan. Itu selalu kita berikan. Gunanya apa? Gunanya akan mereka nanti pas waktu memang itu terjadi, mereka bisa mengambil langkah antisipasi terhadap itu, seperti apa yang kita telah ajarkan. Nah, kemudian juga selain daripada itu, bahwa adik-adik ini memang kita persiapkan, Mbak ya, kita persiapkan memang mereka di tanggal 16 nanti ya, saya buka sedikit. Tanggal 16 itu kita free kita nggak ada latihan sama sekali. Artinya mereka kita persiapkan baik mental maupun fisik, itu mereka memang satu hari itu beristirahat, agar nanti di tanggal 17-nya mereka bisa full, bisa betul-betul di puncak gitu Mbak. Jadi pas sudah selesai itu mereka sudah siap, baru mereka kita mainkan. Namun setiap kita segala sesuatu kita serahkan ke yang di atas Mbak. Segala sesuatu walaupun sudah kita siapkan, namun pasti ada yang kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan yang itu sudah kita antisipasi dari sekarang. Baik, jadi artinya memang sudah diantisipasi untuk meminimalisir kesalahan dan juga masalah teknis gitu ya? Banyak seperti ini. Apa yang ada kalau kesalahan seperti ini langkah yang akan dibuat. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Pak Kaban nih. Pak Kaban, apa ini yang ingin disampaikan? Apa harapannya untuk Paskibraka untuk upacara besok, Pak? Harapan kami ya tentulah harapan kita semua. Semoga pelaksanaan upacara bendera di lapangan kantor wali kota ini pada tanggal 17 Agustus nantinya, baik itu penaikan maupun penurunan dan juga rangkaian kegiatan-kegiatan lainnya berjalan dengan lancar. Ini semua tidak lepas dari persiapan adik-adik semua, kemudian peran serta dari kakak-kakak Purna Paskibraka di bawah pimpinan Pak Cipta. Ini semua sangat membantu
kita dalam persiapan untuk pelaksanaan nantinya. Baik, jadi saya beralih ke Aisyah dulu, izin Pak ya. Cita-citanya nih Dek, bisa diceritakan kepada pemirsa nih. Sebenarnya cita-cita Aisyah itu apa sih? Siap, terima kasih Kak. Cita-cita Aisyah sendiri dari kecil itu pengen jadi poluan. Baik, jadi cita-citanya poluan ya. Sangat terlihat nih dari posisi dan postur tubuhnya, semoga nanti cita-citanya tercapai ya. Amin. Closing statement nih dari Aisyah untuk teman-teman Paskibraka, harapannya apa nih yang ingin disampaikan? Tentunya harapan tersendiri, Aisyah pengen tetap terus kompak sama teman-teman dan pas hari H itu lancar Kak. Karena itu yang kami impikan dari dulu, dan dari proses latihan juga selalu ditanamkan buat semoga lancar dan semoga hikmat. Baik, ada lagi yang ditambahkan? Sepertinya cukup. Baik, semoga untuk lancar hari H ya. Semangat terus, jaga kesehatannya ya. Jangan lupa jaga kesehatan yang paling penting. Baik, closing statement nih kepada Pak Cipta, apa yang ingin disampaikan untuk Paskibraka dan juga pemirsa di rumah Pak? Baik, closing statement yang saya sampaikan selaku Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Jambi, Mbak. Paskibraka itu adalah pilihan. Jadi setiap pilihan yang telah kau pilih untuk dirimu harus kau lakukan sesuai dengan niat. Lakukan dengan niat yang baik, kemudian dengan semangat. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, khususnya untuk tahun ini, saya mengharapkan kepada adik-adikku sekalian, Capaska Kota Jambi 2024, agar bisa melaksanakan upacara penaikan dan penurunan sebagus mungkin, semaksimal mungkin, seperti arahan para pelatih dan seperti tujuan kita bersama. Semoga 17 Agustus 2024 tahun ini kalian mengukir sejarah baru bahwa kalian adalah yang terbaik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terakhir dari Pak Kaban, closing statementnya apa yang ingin disampaikan Pak? Kami dari Badan Kesbangpol mengucapkan ribuan terima kasih atas semua stakeholder, dinas instansi yang sudah mendukung, baik dari masa persiapan ini. Sama-sama kita ketahui juga kondisi cuaca yang kurang mendukung, ini kami banyak mendapat bantuan dari pihak dinas pemadam kebakaran dan juga dinas DLH dan juga OPD lainnya, bagian umum tentunya untuk perlengkapan dan lain sebagainya. Dan tak kalah penting terutama kepada para pembina, pelatih dari PPI dan juga pelatih dari TNI, Polri dan juga dari Dandenpom. Semoga acara kita di tanggal 17 Agustus nanti berjalan dengan lancar, tanpa hambatan suatu apapun. Ini semua kita harus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan tentunya pemirsa, harapan kita bersama ya Pak ya, untuk upacara bendera nanti tidak ada kendala apapun, berjalan lancar ya Pak ya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cipta, kepada Bapak Jufri dan juga pada Aisyah sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ke depan Pak untuk berbincang-bincang lagi. Siap. Pemirsa, akhir kata saya Yoke Lestari pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun